Begini, Tuhan, kira-kira kalau 1 juta tahun itu di God's perspektif, di kacamata Tuhan, kira-kira berapa sih lamanya? 1 juta tahun. Lalu Tuhan bilang, oh itu gampang. Kalau Tuhan kan kira-kira suaranya kayak Om Hans kan berwibawa. Oh ya, 1 juta tahun. 1 juta tahun itu sama dengan 1 menit. Satu detik. Wah, luar biasa nih. Lalu anak bilang, oh gitu. Kalau 1 juta dolar, kira-kira di mata Tuhan, di perspektif Tuhan, itu berapa duit ya Tuhan? Gitu. Oh, 1 juta dolar. 1 juta dolar di mataku, $1. Oh, lalu mulai senyum-senyum anak muda ini. Biasa kan kalau ada maunya gitu kan. Kalau gitu Tuhan, saya minta $1 deh sama Tuhan. Terus Tuhan jawab, yes, of course I will give you. Wait a second. Ini telat nih semua nih. Dia bilang wait a second, tunggu sebentar. Artinya harus tunggu 1 juta tahun. Saudara yang kekasih, kadang perspektif Allah dengan perspektif manusia itu berbeda. Antara Tuhan memandang manusia dengan antara Tuhan memandang dunia ini dengan antara manusia memandang keadaan dunia ini itu berbeda. Coba lihat sebelah saudara. Sebelah bukan ke depan, sebelah. Lihat sebelah, cara Tuhan melihat teman sebelah saudara atau istri suami saudara itu berbeda dengan cara saudara melihat istri saudara. Apalagi kalau hari itu lagi berantem. Lihatnya begini kan? Tapi Tuhan melihat hal yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Saudara yang kekasih, dalam dunia ini sekarang, dunia ini lagi berbeda jauh dengan yang dulu. Saudara setuju dengan saya? Berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kemarin ini saya ikut senior di senior fellowship, ada malam hari nostalgia. Itu ada drama. Wah, luar biasa dramanya. Saya nggak nyangka zaman dulu dramanya ternyata pakai bahasa Tionghoa ya. Ya, dimarahin katanya kalau nakal nggak bikin PR atau apa, mesti ke depan diketokin pakai penggaris apa? Hah? Pakai rotan. Waduh. Saya berpikir kalau dulu pakai rotan, kalau zaman purba pakai apa ya? Pakai gada kali ya. Lain dengan sekarang. Sekarang mukul aja langsung disu. Bukan disu, disu. Dituntut. Berbeda, dunia sudah berbeda. Karena itu saudara, minggu lalu kita dengar satu khotbah yang namanya surrender without limits. Kalau sekarang kita mau hidup dalam dunia yang berubah, kita harus ada sesuatu yang perlu kita tahu, yaitu surrender without limit. Dunia sudah berubah, ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi. Kalau kita nggak surrender without limits, sebelumnya, slide sebelumnya, iya itu, boom. Kalau sebelum surrender without limits, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Karena surrender without limits itu bukan artinya pasrah. Surrender without limit itu bukan give up. Surrender without limit itu kan sesuatu kepasrahan kita tanpa keaktifan dari seorang manusia. Karena surrender dalam artikel Alkitab itu artinya sesuatu hal yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Dan ada 3 hal kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Yang pertama, kita mesti tahu siapa Tuhan. Kita mesti tahu siapa diri kita sendiri. Dan kita mesti percaya akan rencananya. Jadi kalau saudara mau surrender without limit, saudara nggak bisa cuma diem aja. You have to do something in your life. Saudara harus berpegang penuh kepada Tuhan. Tahu siapa Tuhan. Tahu siapa diri kita dan dari mana asalnya kita. Dan kita pegang rencananya dan janji-janji yang luar biasa. Amin. Minggu lalu kita belajar surrender without limit. Di tengah-tengah dunia ini saudara,
kita perlu surrender without limit. Artinya apa, saudara? Surrender without limit artinya begini. Kita membiarkan Tuhan mengontrol kehidupan kita tanpa dibatasi oleh ego kita. Sekali lagi. Surrender without limit artinya kita membiarkan Allah mengontrol kehidupan kita hari demi hari, detik demi detik, tanpa dibatasi oleh ego kita, oleh kehendak diri sendiri. Kita biarkan Tuhan sedemikian rupa. Itu namanya surrender without limits. Di dalam dunia ini, saudara, kalau kita nggak surrender without limit, kita akan worry too much. Kita akan khawatir dari mulai anak sampai dia kuliah. Mulai dari dapur sampai kamar mandi. Kita khawatir. Tiap hari kita akan khawatir karena kita nggak punya surrender without limit. Dan di tengah dunia yang sekali lagi saya katakan, di tengah dunia sekarang ini, kita mesti waspada kalau kita nggak surrender without limit. Saya ada satu video yang mungkin sudah pernah dengar. Kita akan saksikan sama-sama dan kita lihat apa yang terjadi di luar sekarang ini. Coba lihat ini. An arrangement between Canada, Mexico, and the United States was made. This arrangement, unannounced to the public, unregulated by Congress, merges the United States, Mexico, and Canada into one entity, erasing all borders. It's called the North American Union, and you might want to ask yourself why you've never heard of this. In fact, there is only one mainstream reporter who has actually heard of and has had the courage to cover this issue. The Bush administration's open borders policy and its decision to ignore the enforcement of this country's immigration laws is part of a broader agenda. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it, and he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. It's a deal that few have even heard of. It's being done again by very few people at the very top on behalf of the investment class, but the working class of people, political officials across our country, from communities, from cities and so forth, they don't know anything about this. This isn't some trade agreement. It is a total removal of sovereignty from these countries, which will also result in a completely new currency called the Amero. Fall. Apart from that, I think one thing people who are dollar-based need to focus on is the Amero. That's the one thing that nobody's talking about, but I think it's going to have a big impact on everybody's life in Canada, the U.S., and Mexico. The Amero is the proposed new currency for the North American community, which is being developed right now between Canada, the U.S., and Mexico to make a borderless community, much like the EU, and the dollar, Canadian dollar, U.S. dollar, and the Mexican peso replaced by the Amero. The North American Union is the same concept as the European Union, the African Union, and the soon-to-be Asian Union, and the same people are behind all of them. And, when the time is right, the North American Union, the European Union, the African Union, and the Asian Union will be merged together, forming the final stages of a plan these men have been working on for over 60 years. A one-world government. Microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip, for at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips.
This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all, these totalitarian elements will not be forced upon the people. The people will demand. In 2005, an arrangement between Canada, Mexico, and the United States was made. This arrangement, unannounced to the public, Okay, can you see that? Ini bukan berita, cuman hayalan. Ini bukan fiksi. Tetapi sekarang seluruh orang di muka bumi ini, saudara, ini sedang dihadapkan dengan satu kenyataan yang ternyata sudah disiapkan 60 tahun sebelum ini, sebelum hari ini. Mereka sudah siapkan dari dulu. Saya waktu dengar berita ini, kaget saya. Ternyata dari dulu sudah dirancang namanya One World Government. Dan mulai dibuat Uni Eropa. Mulai dibuat lagi Uni Amerika sekarang. North America mulai punya sekarang namanya North American Union. Dari sejak Eropa Union kita udah mulai, sekarang muncul American Union, nanti pakai Amero kita bayar, nggak pakai dolar Kanada lagi. Sekarang sedang dipikirkan bagaimana untuk membuat semuanya itu terjadi dengan yang namanya Amero. Dan soon, tapi sudah terjadi sekarang, sudah mulai terbentuk namanya African Union. Next slide. African Union udah ada meeting-meeting dan sebagainya, sudah ada kerjasama dan agreement. Dan tahun 2020 saudara, Australian Prime Minister namanya Kevin Rudd, itu dia sedang merancangkan apa yang disebut dengan, bukan African, Asia Pacific Union. Yang sekarang Indonesia bilang dia menentang, belum perlu katanya. Tapi Rudd dia bilang ini akan terjadi tahun 2020. Dia memikirkan targetnya. Jadi kalau semua sudah ada, American Union, Eropa Union, Asia Pacific Union, and then African Union, semua benua sudah memiliki union, dijadikan satu. Seperti Obama baru-baru ini dia dia support One World Government. Sudah pernah dengar satu khotbah tentang pemerintahan satu saja yang memerintah dunia ini? Sudah pernah dengar bahwa setiap orang akan diberikan tanda dan gak bisa jual beli? Ingat ya, Alkitab bilang begitu? Gak bisa jual beli apapun selain menggunakan tanda itu. Saudara tahu microchip, coba kasih, ada gambar saya sini. Microchip saudara, mereka itu kecil sekali, diimplannya di antara telunjuk dan jempol. Tapi sedang diselidiki kalau bisa di belakang telinga. Dan menurut salah satu laporan saintis, kalau ditaruh di belakang telinga, itu akan mempengaruhi cara berpikir dan syaraf manusia. Dan dia tadi bilang, kalau seorang pemerintah yang sudah one world ini nggak suka dengan saudara, dia tinggal turn off the microchip. And then you will be gone. Can you imagine that? One world government. Ini nggak main-main saudara. Ini nggak main-main. Ini dunia ini sekarang sedang mengarah ke sesuatu yang luar biasa untuk penggenapan profesi dari Alkitab. Dan bukan begitu aja, sekarang ini Iran itu sekarang Iran ditekan terus kan, banyak kuota, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena misil nuklir. Dan ada satu berita katakan begini, Iran merencanakan di masa depan akan melontarkan satu misil ke atas United States, yang artinya North America termasuk kita di Kanada, yang akan menyebarkan gelombang elektromagnetik. Mungkin yang engineer elektro di sini tahu, kalau gelombang elektromagnetik maka akan mengaruhi listrik dalam negara itu. Maka akan ada blackout karena misil nuklir. Dan bukan itu aja saudara, NASA itu sekarang itu sedang membuat satu statement. Dia bilang begini, di tahun 2012 itu akan terjadi yang namanya solar flare. Itu biasa terjadi di atas matahari. Tetapi yang tahun 2012 itu lain. Karena solar flare yang terjadi itu lebih besar dari yang biasanya. Coba nonton video ini sekali. Ini yang disebut solar flare.
NASA shares some amazing new images of the sun. This is a prominence eruption on the surface of the sun. The stunning image was captured by NASA's recently launched Solar Dynamics Observatory. Other images include a solar flare of 10 million degrees and the temperature of gas being raised from 1.5 million to more than 6 million degrees. Scientists say they are learning more about how energy is being released into the atmosphere. They also say solar activities affect everything on Earth. Saudara, tahun 2015, saya nggak bilang 2012 akhir zaman loh, enggak ya. Tapi tahun 2012 diprediksi oleh NASA akan terjadi gelombang yang besar, suatu solar flare dari matahari yang terbesar, dan gelombang itu akan menghantam Earth dan menyebabkan blackout karena ada elektromagnetik di atas bumi ini, yang akan menyebabkan listrik akan mati, kapal banyak yang jatuh katanya, karena listriknya mati, computerized down semuanya. Blackout bukan cuma 1-2 hari, berbulan-bulan akan terjadi blackout. Wow. Jadi tanda-tanda sudah ada. Tuhan bilang, kamu tidak tahu waktu, tapi engkau bisa lihat tanda-tandanya. Saya tidak mau bikin saudara takut, tapi saya mau minta saudara untuk realize, waspada, buka mata, open your eyes, lihat sekeliling. Jangan lihat cuma diri kita sendiri. Lihat gereja saudara, lihat kelompok saudara, lihat community kita saudara. Lihat apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang kedatangan Tuhan. Apakah kita sudah berjaga-jaga sebagai orang percaya, menjadi perempuan yang pandai, bukan perempuan yang bodoh, yang siap dengan minyak yang selalu menyala. What should we do? Kalau begini caranya, apa yang harus kita lakukan? Kalau begini masalahnya, tanda-tanda sudah diberikan, apa yang harus kita lakukan? Next slide. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini pertanyaannya buat kita adalah sebagai orang percaya yang sudah diperlengkapi oleh firman Allah, apa yang mesti kita lakukan? Ada satu hal saudara dalam Alkitab, dikatakan dalam Amsal 29. Kita buka sama-sama dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Amsal 29 pasal yang ke-18. Dikatakan begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada vision, liar rakyat. Tidak ada sesuatu cara pandang yang benar, liar rakyat. Kalau kita tidak punya perspektif yang benar, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka liar rakyat. Saudara yang kekasih, kita belajar dari Januari, Februari, Maret, sampai hari ini tentang living in God's story. Sekarang pertanyaan begini, untuk apa kita live in God's story? Buat apa kita hidup di dalam komunitas yang di dalam kerajaan Allah? Mengapa kita hidup dalam satu community ICCC yang living in God's story? Pasti Tuhan punya purpose dalam tiap saudara. Pasti Tuhan memberikan part di dalam saudara dalam gereja ini. Karena saudara mau hidup di dalam rencana Tuhan. Bukan untuk kepentingan saudara dan saya. Tapi dengar baik ini saudara. Untuk kepentingan dunia ini. Dunia semakin rusak. Tanda-tanda akhir zaman mulai terjadi. We need to live in God's story. Kita perlu hidup dalam God's story. Kita mesti tahu part kita dalam God's story apa. Kita perlu tahu bagaimana kita mendorong, memotivasi orang lain dalam komunitas kita. Supaya kita punya dampak bagi dunia ini. Saya ingin bicara cuma 2 hal saudara hari ini. Apa yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman dan living in God's story. Nomor 1, kalau saudara punya pulpen silakan catat. Kalau saudara nggak punya bisa diingat dan lakukan dalam hidupmu. Karena firman Allah bilang, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, mulai dari karakter. Mulai dari karakter. Kita nggak bisa rubah Kanada, saudara. Kita nggak bisa rubah Kanada. Kanada nggak bisa dirubah hanya dengan kita sendiri.
Kita nggak bisa langsung pergi ke parlemen di Ottawa dan bilang sesuatu untuk merubah Kanada. Bahkan jangankan Kanada, kita nggak bisa merubah Toronto. Kita nggak bisa merubah Toronto. Next slide. Nggak bisa. Nggak bisa merubah Kanada. Yang bisa adalah kita persiapkan diri kita menjadi seorang yang sehat dalam rohani. Menjadi seorang yang betul di dalam kerohanian kita. Dan bahkan kita nggak bisa mulai dari agama. Oh, apa sih John ngomong nih? Kita nggak bisa mulai dari agama. Ada satu ateis, seorang ateis, namanya Christopher Hitchens. Dia seorang ateis, dia menulis buku, kalau sudah pernah kenal, namanya God is Not Great. Dia bikin buku itu. Dia bilang begini, religion is a toxic for humanity. Agama itu racun buat komunitas. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Karena sekarang sudah lihat, jihad, agama. Perang salib, agama. Apalagi sekarang semua agama. Dulu kalau saudara ingat, waktu Indonesia dijajah, setelah dijajah, masuk di colonize dengan orang Belanda, yang masuk apa? Gereja. Kalau kita berpikir religion can change the world, kita salah. Karena agama tidak bisa merubah seseorang. Tuhan yang bisa merubah saudara. Kalau saudara berpegang kepada agama, you won't go anywhere. Tapi kalau saudara berpegang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, membiarkan Roh Kudus merubah saudara, memiliki karakter Kristus, then you go somewhere. Coba renungkan baik saudara. Mulai dari karakter saudara. Dia pasti akan memimpin kita kepada sesuatu yang lebih baik. Dunia boleh kacau, tanda-tanda akhir zaman boleh ada. Tetapi kalau kita living in God's story, kita mesti melihat dari perspektif Allah. Allah bilang, rubah karaktermu, perbaiki karaktermu, mold karaktermu, bentuk karaktermu menjadi seorang yang Tuhan mau dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, dia bilang begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Kok gak ada suaranya? Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Dengar baik saudara, if you believe in Christ and you just only have, it's not enough to face the world. Di dalam iman saudara harus ditambahkan ingredient yang lain. Harus berjalan bersama-sama dengan imanmu apa? Kebaikan. Selain kebaikan, pengetahuan. Next slide. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan kesalehan. Next one. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Wow. Jadi only iman itu gak cukup saudara. Karakter itu mesti dibina, gak cuma perlu iman. Harus bertumbuh. Karena faith, iman itu, next slide. Iman itu perlu diperlengkapi dengan perbuatan dan karakter Kristus. Lihat teman sebelah kirinya bilang, imanmu perlu ditambah dengan karakter Kristus. Sebelahnya bilang ho'oh. Ho'oh kan sama dengan amin, ingat gak? Amin artinya apa? Iya. Kalau orang Indonesia bilang iya ho'oh kan. Jadi ada ho'oh? Ho'oh. Jadi iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman itu harus diperlengkapi dengan apa? Dengan perbuatan dan karakter Kristus. Nggak bisa cuma iman doang. Dunia ini perlu pria dan wanita yang sehat, yang kuat, yang pemikirannya fresh, segar di dalam Kristus. Bayangkan kalau semua orang mikirnya jelek-jelek. Bayangkan kalau semua orang dalam gereja juga mikirnya jelek-jelek. Bayangkan kalau semua orang dalam gereja mikirnya negative thinking. Bayangkan kalau seluruh umat manusia punya roh kritisism yang luar biasa. Instead of spirit of encouragement. Sudah bisa bayangkan dunia ini jadinya apa? Nuklir di mana-mana pasti. Gua gak suka sama dia. Cung, boom. Bang Arnold nih kemarin ngejek gua. Cung, boom.
Banyak itu kembang api. Saya di Bogor, saya nggak suka sama Kobili di Stouffville dari Bogor. Kobil lagi makan, boom. Lagi baca buku. Bagaimana jadinya dunia ini? Dunia ini perlu orang-orang yang sehat, yang tidak individualismenya nggak tinggi, tapi memikirkan orang lain, memikirkan gereja Tuhan, memikirkan komunitas di sekitar kita. Itu living in God's story. Roma 12 ayat 3 bilang begini, saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi saudara, kita harus menempatkan diri kita dalam posisi yang pas yang Allah berikan buat kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak punya tempat di dalam pekerjaan Tuhan. Semua orang punya fungsi di dalam pekerjaan Tuhan. Entah dia sebagai jurnalis, entah dia sebagai deacon, entah dia sebagai mungkin kerja di World Vision, pasti punya fungsi di dalam kerajaan Allah. Dan kita mesti tahu. Dan kita nggak boleh berpikir lebih tinggi dari apa yang Allah berikan. Dan kita nggak boleh pikir lebih rendah dari apa yang Allah berikan. Karena pembentukan mulai dari situ. Tanda-tanda sudah jelas, saudara. Saya mau encourage kita sama-sama. Instead of takut dan mulai jual mobil, jual rumah. Kenapa? Tuhan datang. Apa? Kemarin Rinda kasih saya selebaran Mei. Berapa Rin? 12 Mei. 12 Mei 2012 itu dimulailah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi siapkan karpet merah depan rumah ya. Karena Tuhan Yesus mau datang. Daripada kita pusing, wah mulai takut. Oh, ada satu orang bilang gini, saya nggak mau punya anak. Kenapa? Tuhan Yesus udah mau datang. Takut anaknya belum bisa ngomong, bilang Yesus juru selamat, Tuhan keburu datang. Jadi kan kagak selamat. Masih oe, jujur Tuhan datang. Tuhan. Takut. Instead of takut, saudara. Saya mau encourage begini. Mulai kita rapihkan. Sing-singkan lengan apa? Lengan baju. Ada nggak lengan celana? Nggak ada ya? Lengan baju. Kayak kemarin dulu saya khotbah, angkat saudara. Dan mulai siap buat lari. Mulai bentuk karakter kita masing-masing. Mulai lihat kiri kanan. What can I do for the community? What can I do for the church? Bagian apa saya dalam cerita ilahi? Dalam gereja ini apa yang mesti saya lakukan? Seberapa serius saya harus berjalan? Visi mana yang harus saya tempuh? Karena Tuhan sudah mau datang. Dengar baik saudara, Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menjemput kita. Are you ready? Are you ready? Karaktermu, karakter saya, kita perlu bentuk mulai dari kita untuk merubah dunia ini. Berikan impact satu sama lain. Yang kedua, yang terakhir. Lihat dari terang Tuhan. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, melihat gerejanya Tuhan, melihat semua pelayanan gereja, jangan lihat dari kacamata pribadi saudara, tapi lihat dari kacamata Tuhan. Kita tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus. Kita melihat dari God's perspektif. Bukan dari manusia. Bukan dari manusia, perspektifnya manusia, tapi dari God's perspektif akan dunia ini. Apa yang Tuhan sedang rencanakan buat ICCC? Apa yang sudah direncanakan dalam kehidupan saya? Dampak apa yang Tuhan sedang buat melalui saya dan melalui ICCC kepada komunitas? Lihat dari kacamata Tuhan. Kalau saudara mau tahu bagaimana Allah melihat, saudara mesti baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah cara pandang Allah kepada segala sesuatu dalam dunia ini. Amin. Alkitab adalah
suatu tulisan-tulisan bagaimana Allah melihat segala sesuatu dalam dunia ini. Karena kita mesti lihat dari kacamata Allah. Lihat Alkitab, baca Alkitab, ikut Bible study, renungkan siang dan malam. Sehingga sudah bisa melihat dari kacamata ilahi. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Waktu dia bicara, saudara, Yesus bilang begini. Kok kamu gak kenal Bapa di sorga? Waktu engkau melihat Yesus, engkau melihat Bapa. Dengan kata lain begini, saudara, Yesus katakan, aku dan Bapa satu. Dan kalau saya, Yesus, kata Yesus, ada di dalammu, maka seharusnya orang melihat kamu, maka orang bisa melihat Yesus, dan orang bisa melihat siapa Tuhan. Betul? Matius bilang begini, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kita harus melihat dari kacamata Allah. Bagaimana dia mengolah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mempersiapkan jalan buat gereja ini untuk memberikan dampak. Yesus melihat segala sesuatu berdasarkan terang Bapa. Father's illumination. Yesus menerima revelation dari Bapa dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kita, saudara. Kita menerima iluminasi dari Allah dan melakukan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita mesti menilai segala sesuatu dari apa yang Bapa nilai. Musik nilai dari kacamata Bapa. Datang ke gereja nilai dari kacamata Bapa. Melakukan pelayanan nilai dari kacamata Bapa. Jangan menilai dari kacamata manusia. Jadi dua hal ini, saudara, di akhir zaman yang kita perlu bersama-sama lihat. Ada satu gambar, saudara, yang ingin saya perhatikan, yang saya ingin berikan. Coba tolong gambarnya. Wah, kurang kelihatan ya. Kira-kira saudara lihat apa itu? Hah? Lihat jemuran? Bukan. Kok jemuran? Lihat apa? Kepala siapa? Kepala orang tua. Siapa yang lihat kepala orang tua? Angkat tangan. Siapa yang ngelihat perempuan dan laki-laki? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Sudah lihat yang mana? Siapa yang lihat anjing tidur? Angkat tangan. Saudara banyak penglihatan ya? Luar biasa. Gambar ini kalau orang melihat, oh ini ada encek-encek kepala botak kan? Tuh, orang tua kepalanya botak, ada hidungnya, right? Ini ada tangannya di sini, betul ya? Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, oh ini ada perempuan, ini laki-laki perempuan ya, di tengah-tengah, ada burung, dan ini ada anjing lagi tidur. Kalau kita melihat dari sesuatu perspektif, kita akan melihat sesuatu yang lain. Tapi kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, kita akan melihat kenyataan yang lain. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, kita melihat segala sesuatu mungkin tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, segala sesuatu mungkin. Amin. Kalau kita lihat dari pemikiran manusia, mungkin kita berpikir nggak mungkin kita bisa merubah dunia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Allah, kita mampu lakukan segala perkara dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Karena itu, saudara yang kekasih, lihat dari kacamata Tuhan. Satu lagi, coba lihat sini. Mana gambarnya? Nah, gambar siapakah itu? Gambar, oh ada yang jawab, gambar saya. Siapa? Hah? Gambar apa itu? Oh ada atas bawah ya. Itu gambar perempuan dengan hidung kan? Betul ya? Nah, kalau dibalik jadi gambar yang berbeda. Nah kalau ini banyak yang ngaku ini. Oh saya. Alright?
Satu sisi kita melihatnya begitu, begitu dibalik jadi gambar yang berbeda. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita lihat dari kacamata manusia, mungkin kelihatan tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, segala sesuatu mungkin. Dua hal saudara, mulai dari karaktermu. Yang kedua, lihat dari terang Tuhan. Bagaimana kita membentuk karakter kita. Bagaimana kita melihat Allah memandang kehidupan ini. Bagaimana kita bisa membimbing orang lain. Memotivasi orang lain. Bukan dari kacamata manusia. Tapi Allah yang melihat segala sesuatu. Kenapa saya jadi deacon worship, kata Rinda Magunawan. Kalau saudara lihat dari kacamata manusia mungkin pikir, kok bisa ya? Tapi kalau jadi kacamata Allah, yes, I call you to do that. Mungkin Cijon sama Kocok pikir, kenapa ya saya punya apotik? Mungkin dari kacamata manusia. Tapi dari kacamata Allah, yes, I want you to have that. Mungkin kita berpikir, kenapa ya kok dapat masalah A, B, C? Kok runyam hidup saya? Tapi kalau dari kacamata Allah, yes, that to mold you to become a better person. Tapi kalau kita melihat lagi, kenapa ya saya punya sakit yang gak bisa sembuh? Dari kacamata Allah, yes, it happen. Karena aku mau lihat, membuktikan miracle dalam kehidupanmu. Lihat dari kacamata Tuhan. Dan bentuk karakter saudara di akhir zaman ini. Jangan ketinggalan saudara. Tahun depan akan ada grow, kelas yang keempat. Nah saudara bingung kan, kok udah kelas keempat? Iya. Kelas alpha sudah berjalan, kelas beta sudah berjalan, kelas gamma sudah berjalan. Sekarang kelas berikutnya delta, itu akan berjalan tahun depan Januari. If you want to know the perspective of God, ikut Grow Bible Study. Sudah akan bisa mengerti siapa Tuhan dan bertumbuh pembinaan karakter. Konklusinya begini saudara. Sudah lihat video dan kenyataan di luar. Jangan takut. Karena Tuhan bilang dia Immanuel. Dia menemani saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan dua hal. Bentuk karakter saudara. Dan lihat dari terang Tuhan. Saya pingin sekali dan saya rindu setiap orang di tempat ini. Pada saat Yesus datang kedua kali. Dan kita naik ke surga. Dia akan bilang seperti cerita ini. Ada satu kali. Seorang yang tukang sapu jalanan. Dia menyapu jalanan dengan rapi sekali. Tidak dibiarkan satu daun tergeletak. Seperti Michelangelo melukis rapi. Semua disapu. Ada apapun disapu. Debu sedikit disapu. Semuanya disapu sampai bersih. Setiap hidupnya gak pernah naik jabatannya. Tetap aja street sweeper. Tetap aja tuh nyapu jalan. Nyapu di sini jarang kan kelihatan. Di sini kan cuma pakai truk ngong beres kan. Kalau di Indonesia lihat kan yang begini di pinggir jalan serok. Terus setiap hari nggak pernah naik jabatannya. Kemudian setelah tua dia meninggal. Lalu ketika meninggal dia orang Kristen, dia naik ke surga, dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan bilang begini, masuklah kau hambaku yang setia. Kenapa? Karena dia setia sapu jalan sebagai partnya dalam kehidupannya. Dan saya juga pingin saudara, setiap dari saudara, apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu, apapun keberadaanmu dalam gereja ini ataupun di luar, setia dalam melakukannya. Dan pada saat Tuhan datang, I want to hear that sound. Masuklah hambaku yang setia ke dalam kerajaan. How bad you want that thing? Seberapa jauh engkau mau ketemu Tuhan? Dan Tuhan bilang, masuklah dalam kerajaanku. Sesuatu yang mungkin kita jarang mikirin karena kita sibuk. Tapi hari ini saya mau ajak saudara berpikir dari God's perspective, true perspective, mengenai living in God's story. Bukan untuk kepentingan saudara, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan gereja secara umum, tapi kepentingan dunia ini yang sudah mau akhir zaman. Kerajaan Allah sudah dekat. Next slide please. Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan akan duduk di tahtanya dan menjemput kita untuk naik ke surga. What should you do?
Mari kita berdoa. Saya minta Erika untuk maju ke depan. Haleluya.